Jumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Bourne Legacy. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang lalu dan memiliki skor 6,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Tony Gilroy ini menceritakan tentang penghapusan program baru CIA yang bernama Outcome dengan membunuh para agen yang terlibat agar kebusukan mereka tidak terbongkar ke publik. Film keren ini dibintangi oleh Jeremy Renner, Russell Weisz, Edward Norton, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Bourne Legacy. Enam minggu setelah pelarian Jason Bourne di Rusia, seperti pada akhir film The Bourne Ultimatum, seorang agen CIA yang bernama Aaron sedang menyelam di salah satu sungai di pegunungan es di Alaska. Aaron kemudian naik ke permukaan untuk menghangatkan tubuhnya di depan sebuah api unggun. Alasan Aaron berada di sana adalah dia ditugaskan untuk menjalani sebuah pelatihan dari program CIA baru bernama Program Outcome sebagai hukuman karena melakukan awal, yaitu meninggalkan tugasnya tanpa izin ataupun pemberitahuan sebelumnya. Berpindah ke tempat lain, seorang agen CIA kemudian melaporkan tentang seorang wartawan di London bernama Simon Ross yang merupakan wartawan The Guardian yang siap mengekspos tentang Jason Bourne, program Treadstone, dan program Blackbriar. Hal itu pun membuat Simon Ross berada dalam ancaman yang cukup besar. Dan benar saja terjadi penembakan di stasiun Waterloo, London, yang mana Simon Ross menjadi korban dari penembakan tersebut. Singkat cerita, terlihat seorang perempuan bernama Dr. Martha Shering. Dia adalah dokter yang ditugaskan dalam program Outcome yang harus kembali ke tempat kerjanya karena akan memeriksa salah seorang agen baru. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan 3 orang petinggi CIA. Mereka adalah Kolonel Eric, yaitu Direktur National Research Essay Group yang bertugas mengawasi pengembangan dan pengoperasian semua program agen super Outcome. Yang kedua bernama Mark, pensiunan Laksamana Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas hasil operasi Outcome. Dan yang terakhir bernama Terence, yaitu CEO perusahaan farmasi Sterisin Morlanta yang memproduksi obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan para agen Outcome. Dalam ruangan itu, mereka menyaksikan sebuah rekaman video yang memperlihatkan beberapa ilmuwan Treadstone dan Blackbriar bersama Dr. Albert yang merupakan salah satu orang yang merancang program agen super untuk pemerintah. Eric dan Mark pun berencana untuk menutup program Outcome sampai ke akarnya, karena mereka tidak ingin programnya terbongkar sama seperti program Treadstone dan Blackbriar sebelumnya. Dan satu-satunya cara yaitu dengan membunuh para agen dan ilmuwan yang terlibat dalam program Outcome. Awalnya Terence tidak menyetujui pendapat tersebut. Dia mengatakan tidak mungkin program rahasia itu akan terbongkar hanya karena sebuah rekaman video. Namun karena tidak ingin nasibnya sama seperti program Treadstone dan Blackbriar, mereka pun akhirnya sepakat untuk menutup program tersebut. Kembali ke tempat Aaron. Di tengah cuaca dingin dan ekstrim, dia mengonsumsi obat eksperimental berwarna biru dan hijau yang diberikan program Outcome. Tujuannya adalah agar agen Outcome memiliki kekuatan dan kepintaran lebih dari manusia normal. Namun anehnya, semua agen dalam program ini dibuat ketergantungan kepada obat tersebut, di mana mereka diwajibkan meminum obat tersebut dalam jangka waktu tertentu agar tubuh mereka tidak menjadi lemah. Selama mengonsumsi obat itu, agen Outcome juga harus mengambil sampel darahnya untuk diteliti. Aaron kemudian berjalan kaki melewati pegunungan bersalju dan melompati jurang agar cepat sampai ke lokasi tujuannya. Dia lalu menyembunyikan obatnya di dalam sepatunya dan memberikan beberapa tembakan ke langit sebagai pertanda kedatangannya. Setelah turun dari gunung, Aaron bertemu dengan agen Outcome lainnya dengan kode Outcome 3. Outcome 3 bertanya bagaimana bisa Aaron melewati pegunungan sementara tidak pernah ada yang melakukannya. Aaron menjawab dia telah menjatuhkan pil eksperimentalnya dan menjatuhkan kalung program miliknya dari ketinggian 20 meter ketika dia diserang oleh serigala. Setelah mendapat penjelasan dari Aaron, akhirnya mereka pergi ke sebuah pondok kecil di tengah hutan. Dan Outcome 3 berencana untuk menampung Aaron selama 1 malam. Saat berada di dalam pondok, Outcome 3 meminta Aaron menyerahkan sampel darahnya untuk dikirimkan ke kantor CIA. Karena beberapa menit lagi pesawat drone penjemput sampel darah akan tiba di sana. Aaron pun mengatakan bahwa obatnya telah hilang waktu melewati pegunungan, jadi dia tidak bisa mengirim sampel darahnya. Aaron kemudian meminta obat itu kepada Outcome 3.
karena hari ini dia hanya mengkonsumsi pil hijau dan belum meminum pil biru selama 32 jam. Namun Outcom 3 enggan untuk memberikannya. Setelah itu, mereka pun mengirimkan sampel darah Outcom 3 melalui pesawat drone. Pada malam harinya, saat sedang menyantap makan malam, Aaron menanyakan tentang keberadaan Outcom 3 di tempat ini dan apa sebenarnya tugasnya. Outcom 3 lalu mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk mengevaluasi Aaron. Setelah makan malam, Aaron yang akan tertidur melihat ukiran nama-nama orang yang pernah singgah di tempat itu. Salah satunya adalah Jason Bourne. Berpindah ke tempat lain, Eric bertemu dengan Letnan Jenderal Don Paulsen. Eric mengatakan jika Jason Bourne masih hidup. Dia meminta izin kepada Don untuk secepatnya melenyapkan para agen yang terlibat dalam program Outcom, agar program itu tidak ditutup seperti program sebelumnya. Dengan terpaksa, Don harus merelakan agennya dibunuh. Setelah itu di Korea, utusan dari program Outcom memberi sebuah obat baru kepada agen Outcom mereka yang katanya lebih bagus dari obat sebelumnya. Begitu juga dengan agen yang berada di Pakistan. Tanpa mereka ketahui, obat itu justru merupakan obat yang akan membunuh para agen dalam waktu sekejap. Keesokan harinya, saat Aaron akan memeriksa badai, dia mendengar suara drone. Aaron lalu menanyakan apakah itu kiriman dari pusat. Outcom 3 menjawab tidak mengetahuinya, yang membuat mereka bertanya-tanya. Mereka berdua lalu memutuskan berpencar karena tidak boleh ada dua agen dalam satu tempat. Tiba-tiba sebuah rudal melesat dan menghancurkan rumah tempat mereka menginap, yang mana Outcom 3 masih berada di dalamnya. Setelah itu, Aaron melihat sebuah pesawat tanpa awak melintas yang telah melesatkan rudal tersebut. Sementara itu, petugas pesawat tanpa awak yang berada di Virginia tidak sengaja menemukan lokasi Aaron. Mengetahui gerak-geriknya diawasi, Aaron bergegas pergi dari tempat itu dengan terus berlari untuk menghindari serangan berikutnya. Dengan piring logamnya, Aaron menutup bagian perutnya yang mana di dalamnya tertanam sebuah chip pelacak, sehingga kini keberadaannya tidak bisa lagi diketahui. Aaron kemudian menyiapkan senapan snipernya untuk menembak pesawat drone tersebut. Setelah itu, Aaron memeriksa drone yang baru saja dia jatuhkan. Alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui kalau pihak CIA sendiri yang berniat membunuhnya. Oleh karena itu, Aaron kemudian memasang sebuah perangkap. Dia menyayat perutnya untuk mengeluarkan chip pelacak itu dan menggunakan darahnya untuk memancing serigala supaya mendekat ke arahnya. Tidak lama kemudian, datang seekor serigala menghampiri Aaron dan siap menyerangnya. Namun saat serigala itu berlari ke arah Aaron, serigala itu pun terjerat perangkap yang Aaron buat sebelumnya. Aaron lalu segera memasukkan chip pelacak tersebut ke mulut serigala itu untuk mengelabui CIA. Tidak berselang lama, pesawat drone CIA yang kedua pun muncul untuk membunuh Aaron. Berdasarkan lokasi pelacak yang mereka lihat, tim CIA pun menembakkan sebuah rudal. Rencana Aaron akhirnya berhasil. Eric dan para tim CIA mengira yang tertembak itu adalah Aaron, padahal yang mereka bunuh adalah seekor serigala. Aaron kemudian mencuri sebuah pesawat, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Berpindah ke laboratorium Sterisin Morlanta milik Outcom. Terlihat seorang kakek tua dengan gerak-gerik yang cukup mencurigakan. Dia adalah Dr. Donald. Setelah dia melihat semua ilmuwan masuk ke ruang penelitian, dia pun masuk ke ruangan itu sambil merusak gagang pintu ruangan tersebut. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dan membunuh semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Para ilmuwan yang berada di ruangan lain lantas berjalan menghampiri sumber tembakan. Namun semua pintu terkunci karena Dr. Donald telah merusak gagang pintu ruangan tersebut. Kini tersisa Martha seorang. Dia berlari ke ruangan yang berada di sebelahnya. Dr. Donald yang mengetahui itu pun menghampiri ruangan di mana Martha bersembunyi. Saat Dr. Donald hendak membuka pintunya, Martha menahan pintu itu dengan baju yang dililitkan ke gagang pintu. Dr. Donald kemudian menembaki kaca pintu tersebut sampai pelurunya habis.
Melihat adanya kesempatan, Martha langsung mendorong pintu tersebut yang membuat Dr. Donald terjatuh. Penjaga dari lab itu pun akhirnya datang dan meminta Dr. Donald untuk menjatuhkan pistolnya. Karena Dr. Donald enggan mendengarkan perintahnya, seorang penjaga lalu menembak Dr. Donald yang membuatnya jatuh tersungkur. Tidak disangka, tiba-tiba Dr. Donald menembak dirinya sendiri. Berpindah ke tempat lain, Aaron yang sudah sampai di Chicago mencuri sebuah mobil lalu pergi ke suatu tempat. Sementara itu, setelah kejadian penembakan oleh Dr. Donald, menjadi satu-satunya korban yang selamat meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi Martha. Lantas dia memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dari kota tersebut. Dia pun mengemasi barangnya. Namun saat Martha akan pergi, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai tim psikolog dari kasus penembakan di lab sebelumnya, yang dipimpin oleh Dr. Connie Daud dan satu agen khusus yang bernama Larry Hooper. Tanpa menaruh rasa curiga, Martha mempersilahkan mereka untuk masuk. Dr. Connie lalu menyuruh Larry pergi sejenak untuk memberi waktu bagi mereka bicara empat mata. Setelah itu, Martha kemudian menceritakan kronologi kejadian penembakan di lab. Beberapa saat kemudian, Larry kembali dengan membawa pistol milik Martha. Martha pun marah karena mereka sudah tidak sopan telah menggeledah rumahnya. Dr. Connie lalu menenangkan Martha. Namun ternyata mereka telah bersekongkol untuk membunuh Martha dengan cara memaksa Martha menarik pelatuk pistolnya ke kepalanya dengan tangannya sendiri agar Martha diduga melakukan bunuh diri. Ternyata mereka adalah orang suruhan Eric untuk membunuh para ilmuwan yang terlibat dalam program Outcome. Tiba-tiba Aaron datang dan terjadilah baku tembak di rumah tersebut. Setelah membunuh suruhan Eric, Aaron memberitahu Martha bahwa mereka hanya memiliki waktu 8 menit untuk kabur. Jika tidak, mereka berdua akan mati. Martha pun mengikuti semua yang Aaron katakan. Aaron kemudian menyiramkan bensin di lantai rumah itu, lalu membakarnya untuk meninggalkan jejak. Ternyata kedatangan Aaron menemui Martha adalah untuk meminta obatnya yang sudah habis. Karena jika Aaron tidak mengkonsumsi obat itu, maka kondisi tubuhnya akan menurun dan dapat berujung pada kematian. Akan tetapi, Martha menjelaskan kalau mereka tidak membuat obat itu. Hal itu terjadi begitu saja, yang berarti mereka membutuhkan virus hidup untuk membantu reaksi obat tersebut. Satu-satunya cara adalah mereka harus pergi ke Manila, Filipina, karena obat tersebut disimpan di sana. Martha juga mengatakan kepada Aaron bahwa dia bisa membuat obat itu menjadi permanen. Jadi Aaron tidak perlu lagi ketergantungan. Setelah itu, Aaron membuat identitas dan paspor palsu untuk terbang ke Filipina. Dengan paspor palsu tersebut, mereka berdua berhasil melewati pemeriksaan bandara tanpa terdeteksi. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di Manila, Filipina. Sesampainya di pabrik yang memproduksi virus tersebut, petugas keamanan yang telah mengenal Martha menyambut mereka berdua. Petugas itu bertanya apa yang akan mereka lakukan di sini. Aaron dengan tegas menjelaskan kalau mereka ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan di pabrik tersebut dan mereka akan bermalam di sana. Petugas itu sedikit merasa curiga, namun akhirnya dia mempersilahkan Aaron dan Martha masuk ke pabrik tersebut. Dengan tidak membuang-buang waktu, Martha langsung melaksanakan tugasnya. Dia menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh Aaron yang akan membuat Aaron tidak ketergantungan lagi kepada obat-obat itu. Di sisi lain, tim Eric menemukan keberadaan Martha saat berada di bandara. Mereka juga berhasil menemukan sebuah paspor yang wajahnya mirip dengan Aaron. Dan setelah dilihat dengan detail, itu memanglah Aaron. Mereka pun kaget kalau Aaron ternyata belum meninggal dan sedang berada di Filipina. Mereka bertanya-tanya mengapa Aaron dan Martha pergi ke sana. Hingga akhirnya mereka menemukan jawaban kalau Aaron dan Martha pergi ke Filipina untuk membuat obat. Karena akar virus yang digunakan berada di sana. Mereka lalu menghubungi pimpinan pabrik virus yang ada di Filipina dan menanyakan apakah ada dua orang dengan ciri-ciri seperti Aaron dan Martha menerobos masuk ke pabrik. Setelah diperiksa, pimpinan itu mengkonfirmasi kalau memang benar ada dua orang dengan ciri-ciri tersebut masuk ke pabrik.
CIA yang mendengar itu langsung menyuruh mereka untuk menahan Aaron dan Martha di sana bagaimanapun caranya. Pimpinan pabrik langsung menyuruh penjaga-penjaganya untuk menangkap Aaron dan Martha. Beruntung Aaron berhasil menghajar mereka hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu, Aaron dan Martha langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membuat kekacauan, sehingga mereka bisa menyelinap di antara orang-orang yang berhamburan pergi keluar. Di sebuah jalan, terlihat Aaron menggigil dan berkeringat dingin. Mereka lalu memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan. Martha kemudian menuntun Aaron masuk ke dalam kamar penginapan tersebut. Di sana Aaron mengatakan kepada Martha bahwa dia boleh pergi meninggalkannya sekarang juga, karena Aaron tidak ingin Martha menjadi korban dari masalah ini. Namun Martha menolaknya dan tetap ingin menemani Aaron. Sementara itu di markas CIA, Eric paham betul bahwa efek samping dari virus itu membuat Aaron tidak akan bisa pergi jauh. Dia lalu menyuruh seorang agen pembunuh yang berasal dari Bangkok, Thailand untuk membunuh mereka berdua. Pembunuh ini dari program LARK CIA yang dibuat tidak memiliki rasa sakit dan emosi. Keesokan paginya, Aaron bangun dengan kondisi yang sedikit lebih baik. Tetapi ketika dia bangun, Martha tidak ada bersamanya. Hal itu membuat Aaron panik. Tetapi ketika melihat pesan yang berada di atas meja, akhirnya Aaron sedikit lebih tenang karena Martha hanya pergi untuk membeli obat. Saat Martha membeli obat di apotik, dia melihat polisi yang sudah mengepung rumah penginapan tempat mereka berdua bermalam. Ternyata ibu yang punya penginapan itu telah melaporkan Aaron dan Martha ke pihak polisi. Mengetahui hal itu, Martha pun berteriak dan menyuruh Aaron untuk segera pergi. Selain dikejar oleh polisi Filipina, Aaron dan Martha juga dikejar oleh agen LARK yang menjadi musuh mereka berdua yang sebenarnya. Ketika sedang kabur, Martha terkepung oleh dua polisi di gang sempit. Dia tidak bisa lagi kemana-mana. Untungnya Aaron datang tepat waktu dan langsung menghajar polisi-polisi tersebut. Setelah itu, mereka berdua membaur dengan warga sekitar sambil mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka berdua lalu berpencar karena Aaron akan mencari kendaraan untuk mereka kabur. Setelah berhasil mencuri motor warga setempat, Aaron segera pergi menjemput Martha. Agen LARK yang melihat itu juga mencuri mobil polisi untuk mengejar mereka berdua. Martha yang sudah merasa aman menyuruh Aaron menepi untuk mengobati luka tembak Aaron. Namun tiba-tiba agen pembunuh itu semakin mendekati motor mereka dan kini berada tepat di samping mereka. Martha yang melihat itu lalu melepaskan helmnya dan menghantamkannya ke wajah agen pembunuh itu. Akan tetapi dia belum jatuh juga. Martha kemudian menendangnya dan akhirnya tumbang juga si agen pembunuh tersebut. Mereka berdua juga terjatuh karena Aaron yang sudah tidak sadarkan diri. Anak kecil bersama ayahnya kemudian datang menghampiri mereka berdua. Dengan penuh iba, Martha memohon kepada si bapak agar mau menolong mereka. Setelah itu, Eric dan timnya yang kehilangan jejak memeriksa kamar bekas Aaron dan Martha menginap melalui rekaman video. Di sana mereka hanya melihat pesan bertuliskan "No more", yang berarti tidak lagi yang tertulis di cermin. Dengan kalung tempat obat Aaron tergantung di sampingnya. Berpindah ke New York.
Pemimpin program Blackbriar yaitu Novosen berbohong kepada Senat dengan menyatakan bahwa Blackbriar diciptakan semata-mata hanya untuk melacak Jason Bourne. Dan wakil direktur CIA yaitu Pamela Landy telah melakukan pengkhianatan dengan membantu Jason Bourne. Ditambah lagi, Pamela juga telah merilis file program Treadstone yang sangat rahasia kepada pers. Noah menjelaskan, untungnya pihaknya cukup sigap untuk memastikan berkas yang ingin diberikan Pamela kepada media berhasil dicegah sebelum melakukan kerusakan yang lebih banyak. Di sisi lain, Aaron dan Martha sudah berada di sebuah kapal milik si bapak bersama anaknya yang menolong mereka. Terlihat Aaron dan Martha dengan kondisi yang sudah cukup membaik sedang duduk membaca peta. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Bourne Legacy ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.